Israel kurang ajar. Janji tak tambah pos pemukim Yahudi. Nyatanya, Amerika Serikat dan Zionislah biang keroknya. Israel janji tak tambah pos terdepan permukiman baru di tepi barat. Republika.co.id. Israel berjanji kepada pemerintahan Biden bahwa pihaknya akan menghentikan persetujuan pos-pos permukiman baru di tepi barat. Hal ini sebagaimana dilansir kantor Perdana Menteri Israel pada Senin 20 Februari 2023, sehari setelah potensi krisis diplomatik terjadi di PBB karena ketegangan Israel-Palestina. Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel tidak akan memberi lampu hijau pada pemukiman liar di tepi barat di luar sambilan pos terdepan yang dibangun tanpa izin yang disetujui secara surut awal bulan ini. Pernyataan itu bagaimanapun tidak menyebutkan ribuan rumah pemukiman tambahan di pemukiman yang ada pada saat ini, di mana menurut pejabat Israel justru akan segera disetujui. Resolusi Dewan Keamanan PBB yang diperdebatkan akan digelar akhirnya dibatalkan. Rancangan resolusi ini didorong oleh Palestina dan juga negara pendukung seperti Uni Emirat Arab yang dijadwalkan dilakukan pemungutan suara pada hari Senin 20 Februari 2023 ini. Resolusi tersebut akan mengutuk Israel atas perluasan permukiman dan menuntut penghentian aktivitas di masa depan. Menurut banyak diplomat, pemerintahan Biden berhasil mencegah pemungutan suara digelar dengan meyakinkan baik Israel maupun Palestina untuk menyetujui secara prinsip pembekuan 6 bulan dalam tindakan sepihak apapun yang mungkin mereka ambil. Israel memberitahu Amerika Serikat bahwa dalam hal beberapa bulan mendatang tidak akan mengizinkan pemukiman baru di luar 9 yang telah disetujui, kata kantor Netanyahu. Lusinan pos pemukiman terdepan yang tidak sah bertebaran di tepi barat di atas tanah Palestina yang diduduki Israel. Jumlah itu selain puluhan pemukiman yang telah ada didirikan sebelumnya. Pos-pos terdepan ini yang kadang-kadang tidak lebih dari segelintir rumah trailer, tetapi juga menyerupai desa-desa kecil, dibangun tanpa izin tetapi sering ditoleransi dan bahkan didorong oleh pemerintah Israel. Komunitas internasional menganggap semua konstruksi pemukiman Israel di tanah Palestina yang diduduki tidak sah atau ilegal. Pemungutan suara PBB telah membuat pusing pemerintahan Biden di saat Washington memfokuskan upaya diplomatiknya pada perang Rusia dengan Ukraina yang menjelang 1 tahun pekan ini. Sementara itu, Biden juga telah melakukan kunjungan mendadak ke Kiev pada hari Senin ini. Itu juga yang menyoroti perbedaan mendalam antara pemerintahan Biden yang mendukung solusi dua negara dengan negara Palestina dan menentang pemukiman. Sementara di pemerintahan Israel yang dipimpin Netanyahu kini terdiri dari kelompok ultranasional Yahudi yang menentang kemerdekaan Palestina dan telah berjanji untuk meningkatkan pembangunan pemukiman. Janji untuk menunda menyetujui pos terdepan bertentangan dengan prinsip janji pemerintah Netanyahu. Hal ini membuat Netanyahu dapat menghadapi reaksi keras dari mitra koalisi pro pemukiman kelompok sayap kanan pada Yahudinya. Banyak pihak menyaksikan janji ini dan melihat pembangunan pemukiman Yahudi diperkirakan akan berlanjut. Karena hal itulah seperti yang dilakukan di bawah pemerintahan Israel sebelum-sebelumnya. Sementara, di sisi lain, kantor Netanyahu juga mengatakan akan terus menghancurkan rumah-rumah Palestina yang justru dituduh Israel karena dibangun secara ilegal di 60% wilayah tepi barat yang berada di bawah kendali penuh tentara Israel. Sedangkan penduduk Palestina di daerah ini mengatakan hampir tidak mungkin menerima izin bangunan dari otoritas Israel. Amerika Serikat bersama dengan sebagian besar komunitas internasional mengatakan pemukiman itu merupakan penghalang perdamaian dengan mengambil alih tanah yang dicari oleh Palestina untuk negara mereka. Kondisi saat ini lebih dari 700.000 orang Yahudi Israel kini tinggal di tepi barat di Yerusalem Timur. Wilayah ini merupakan kawasan yang direbut dalam perang Israel Timur Tengah pada tahun 1967 dan telah diklaim oleh Palestina. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.